Selamat pagi, saat senang memberi puasa, Prodi Pendidikan Matematika 2B. Pada kali ini saya akan menyampaikan ringkasan profesi keguruan. Bab yang pertama, peran guru dalam kegiatan belajar mengajar. Pada dasarnya peran guru dalam kegiatan belajar mengajar yakni berusaha memindahkan ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada anak didiknya agar mereka lebih banyak memahami dan mengetahui ilmu pengetahuan yang lebih luas. Menurut Saiful Bari Jamara dalam bukunya Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif menyebutkan peranan guru adalah seperti yang diuraikan di bawah ini. Yang pertama, korektor. Guru sebagai korektor, dia harus bisa membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Yang kedua, sebagai inspirator. Guru sebagai inspirator bisa memberikan teladan yang baik bagi peserta didik. Yang ketiga, sebagai informatori. Sebagai informatori, guru harus bisa memberikan informasi perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sebagai organisator. Sebagai organisator, guru yang berperan dalam kegiatan akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender sehingga mencapai efektivitas dan efisien pada peserta didik. Yang kelima, sebagai motivator. Guru sebagai motivator, guru hendaknya dapat mendorong peserta didik agar bergairah dan aktif dalam belajar. Yang keenam, inisiator. Sebagai inisiator, guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Yang ketujuh, fasilitator. Sebagai fasilitator, guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Yang kedelapan, sebagai pembimbing. Peran guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang telah disebutkan di atas adalah sebagai pembimbing. Peranan yang harus lebih dipentingkan karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Yang kesembilan, pengelolaan kelas. Sebagai pengelolaan kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik karena kelas adalah tempat melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat terutama bagi peserta pendidik. Pada perguruan tinggi, berhimpun semua anak didik dan guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Yang ke-10, sebagai evaluator. Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur dengan memberikan penilaian yang menyentuh dan dimensi yang luas. Jadi dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa guru mempunyai peranan yang sangat menentukan akan seperti apa pendidikan di masa yang akan datang. Bab yang kedua adalah menjadi guru yang menyenangkan. Menjadi guru yang menyenangkan bukan perkara mudah, namun tidak terlalu sulit bagi seorang guru. Menurut penulis, seorang pendidik hendaknya memiliki dua hal, yakni memiliki sifat pendidik yang mampu membangun watak serta mendidik anak peserta lebih baik, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, sehingga peserta didik tidak mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran. Adapun konsep guru sebagai berikut. Yang pertama, pengertian guru. Secara general, kata guru didedikasikan untuk seorang yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Sedangkan pengertian guru atau pendidik secara terminologi, menurut profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, adalah tenaga proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua, sifat-sifat guru. Menurut K.H. Sahal Mahfud, secara umum, sifat yang harus dimiliki oleh para guru antara lain suhud, ikhlas, suka memaafkan, memahami tabiat murid, berkepribadian yang bersih, bersikap sebagaimana bapak terhadap anaknya,
menguasai mata pelajaran yang menjadi bidangnya. Yang pertama, metode guru menyenangkan. Metode pembelajaran merupakan cara guru menyajikan atau mengemas materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa metode pengajaran yang dipandang representatif dan dominan yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk meningkatkan potensi anak didik atau sahabat. Muhammad Syafi Antonio dalam Imron memaparkan metode-metode pengajaran yang diaplikasikan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengkondisian suasana belajar merupakan syarat utama untuk terciptanya proses belajar mengajar yang efektif. Ada 3 cara yang digunakan Rasulullah dalam metode ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meminta diam untuk mengingatkannya. Yang kedua, menyeru secara langsung. Yang ketiga, perintah nyimak dan diam secara tidak langsung. Yang kedua, berinteraksi secara aktif. Interaksi, jadi dalam berinteraksi secara aktif dibagi atas 2 bagian, yaitu interaksi pendengaran, yaitu teknik berbicara atau presentasi dan penjelasan. Teknik ini digunakan dengan memperhatikan tujuan pembicaraan dalam menyampaikan dan menjelaskan sesuatu. Yang kedua, tidak bertele-tele dan tidak terlalu bernada puitis. Ucapan yang sedang-sedang saja dan tidak terlalu cepat, bertujuan untuk menjaga agar informasi yang hendak disampaikan dapat ditangkap dengan baik oleh murid, juga terhindar dari kesamaran dan gangguan. Bab yang ketiga, guru dan kemajuan sebuah bangsa. Sejatinya salah satu tolak ukur kemajuan semua bangsa yakni adalah pendidikan. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi semua orang dengan 3 alasan mendasar, yaitu yang pertama, pendidikan melibatkan sosok manusia yang senantiasa dinamis. Yang kedua, inovasi pendidikan akibat perkembangan sains dan teknologi. Dan yang ketiga, tuntutan globalisasi yang meleburkan sekat-sekat agama, ras, budaya, bahkan falsafah bangsa. Berdasarkan kajian teoretik serta ayat di atas, maka pendidikan sepanjang hayat merupakan yang pertama adalah kebutuhan sekaligus kewajiban setiap individu. Yang kedua, hak untuk semua orang tanpa perbedaan. Yang ketiga, tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara yang sesuai. Yang keempat, keterlibatan masyarakat. Yang kelima, pembukaan akses berupa jalur dan jenjang pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Yang keenam, membuka peluang dalam memperoleh kesempatan menempuh pendidikan. Ada 4 aspek penting dalam globalisasi, yaitu yang pertama, perdagangan. Yang kedua, pergerakan modal. Yang ketiga, pergerakan orang dan penyebaran ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, teknologi. Globalisasi sendiri memiliki dampak negatif antara lain. Yang pertama, dapat melunturkan identitas suatu bangsa. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan wawasan Nusantara. Dan yang ketiga, kurangnya eksistensi terhadap budaya etnik. Sekian dan terima kasih.